Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 4 ayat 10 sampai 11. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita, mau menang atau kalah? Tentu kalau kita ditanya, mau menang atau kalah, pasti kita mau menang. Tidak ada seorang pun yang mau kalah ya. Saudara, perikop ini mengisahkan tentang peperangan antara bangsa Filistin dengan bangsa Israel. Di dalam perjanjian lama dicatat bahwa Tuhan mengizinkan adanya peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain, bangsa yang menyembah berhala yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Jadi peperangan itu hendak menyatakan keadilan Tuhan dan juga kemahakuasaan Tuhan. Dan bangsa Israel pada umumnya selalu mengalami kemenangan. Sesuai dengan namanya, Israel berarti pemenang. Tapi mengapa mereka bisa menang? Kenapa mereka selalu mengalami kemenangan? Karena Allah yang berperang bagi mereka. Allah menyertai mereka. Nah, ini terbukti sejak mereka keluar dari Mesir. Allah menyertai mereka di dalam perjalanan di padang gurun. Ada tiang awan, ada tiang api sebagai tanda penyertaan Tuhan. Tetapi kemudian juga ada tabut Allah sebagai tanda penyertaan dan kekuasaan Allah. Tabut Allah menuntun mereka di padang gurun, memimpin ketika mereka menyeberang sungai Yordan, juga ketika memasuki kota Yeriko. Namun dikisahkan dalam 1 Samuel pasal 4, Israel mengalami kekalahan beruntun. Bukan hanya satu kali, tapi 2 kali mereka kalah. Mengapa mereka kalah? Padahal mereka sudah membawa tabut Allah di dalam peperangan yang kedua. Ada beberapa alasan. Pertama, karena mereka tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mereka mengandalkan diri sendiri. Mereka mengandalkan pengalaman dengan berpikir bahwa selama ini mereka memiliki pengalaman menang, maka pasti seterusnya akan menang. Padahal, apa yang terjadi? Di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25 disebutkan bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jelaslah bahwa tanpa Tuhan tidak akan ada kemenangan. Lalu yang kedua, mereka hidup di dalam kecemaran. Mereka tidak memelihara kekudusan sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu dimulai dari pemimpin rohani. Imam adalah perantara umat dengan Allah. Namun pada saat itu, Imam Eli dan juga anak-anaknya tidak hidup di dalam kekudusan. Mereka hidup di dalam kecemaran. Sikap Imam Eli dan anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, itu tidak berkenan kepada Allah. Mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Mereka juga melakukan dosa perzinahan di depan pintu kemah pertemuan. Sungguh ini menjijikkan. Mereka telah melanggar batas-batas keimaman. Akhirnya, apa yang terjadi? Rakyat atau umat pun ikut demikian. Mereka tidak menghargai lagi kekudusan tabut Allah. Dan akhirnya, mereka memakai ataupun memperlakukan tabut Allah sama seperti jimat. Menganggap bahwa dengan membawa tabut Allah, mereka otomatis akan mengalami kemenangan. Dan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dampaknya apa? Dampaknya jelas. Bangsa Israel kalah total. Pada kekalahan pertama tewas 4.000 orang. Tapi pada kekalahan kedua, wow, 30.000 pasukan tewas.
Ini sesuatu yang menyedihkan. Dan bukan hanya itu, tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin. Lalu Hofni dan Pinehas tewas. Sangat mengenaskan, termasuk bapaknya. Imam Eli juga tewas, sangat mengenaskan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kasus tersebut, apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi, tanda kutip ya, kita sebut peperangan iman, bahwa kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan dalam hidup ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam menghadapi peperangan rohani, persoalan-persoalan yang ada di dalam hidup ini. Tetaplah andalkan Tuhan. Yang kedua, jangan mengandalkan pengalaman. Jangan mengandalkan rasio kita. Bahwa kekalahan ataupun kegagalan yang pernah dialami harusnya itu dijadikan introspeksi, evaluasi diri. Dan yang paling penting, kembalilah kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Minta senantiasa petunjuk dari Tuhan dalam kita mengambil keputusan. Tuhan yang mana? Ya tentu Tuhan yang kita kenal di dalam dan melalui Yesus Kristus, yang sudah mati disalibkan bagi kita, bahkan yang sudah bangkit naik ke surga. Kita ingat bahwa Yesus Kristus sudah mengalahkan musuh-musuh. Dosa, iblis, dan maut sudah dikalahkan. Maka di dalam Yesus kita bisa memperoleh keselamatan yang pasti. Kita memperoleh kemenangan. Karena itu, saudara, sekali lagi, kalau engkau mau menang, andalkanlah Tuhan senantiasa. Jangan andalkan diri, jangan andalkan pengalaman ataupun pengetahuan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Materaikanlah di dalam hati kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam kemenangan iman, karena kami mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.